TNI AD kebut pembangunan jembatan Bailey. Trump ancam putus hubungan dengan Spanyol. Penyelenggaraan haji tak terganggu meski Timur Tengah memanas. Lamaran ditolak, pria sebar video kekasih. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Dasko juga mengatakan undangan ini tidak hanya silaturahmi Ramadan saja, melainkan juga turut meminta masukan dari kepala negara terdahulu terkait situasi geopolitik. Presiden Prabowo Subianto berencana akan mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan alasan Presiden Prabowo mengundang pemimpin terdahulu tersebut dalam rangka silaturahmi di bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan ini juga, Presiden Prabowo akan memberikan informasi terbaru kepada para seluruh mantan kepala negara hasil dari lawatan ke luar negeri. Selain itu, Presiden Prabowo akan meminta masukan-masukan dari presiden terdahulu dalam membahas terkait situasi geopolitik saat ini. Yang pertama, undangan itu tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Pak Presiden ingin memberikan update kepada presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Kemudian yang ketiga tentunya Pak Prabowo ingin juga mendengar masukan dan saran-saran dari Presiden terdahulu untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan dan juga dalam melakukan perencanaan mitigasi untuk bangsa dan negara dari dampak yang kita sama-sama tahu pada saat ini sedang terjadi, yang kemungkinan juga akan berdampak bagi negara kita. Demikian. Pak, tapi apakah semua presiden dan wakil presiden terdahulu diundang atau seperti apa ya, Pak? Semua mantan presiden atau presiden terdahulu diundang. Tapi saya tidak dalam posisi mengetahui konfirmasi siapa yang bisa hadir dan siapa yang belum bisa hadir. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Hamidi, Banyuanyar pada Selasa 3 Maret 2026. Pada kesempatan itu, Menteri KKP juga menyerahkan bantuan ikan untuk para santri. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Hamidi, Banyuanyar, Selasa 3 Maret 2026. Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela agenda kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia disambut langsung oleh pengasuh pesantren Raden Kiai Ahmad Rofi Baithowi. Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyerahkan bantuan ikan untuk para santri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program peningkatan konsumsi ikan guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan santri. Ia menambahkan pemerintah terus berupaya memperluas kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Atau yang ini, Kak. Ia menambahkan pemerintah terus berupaya memperluas kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan, agar semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi ruas Jalan Nasional Pantura pada Sabtu 28 Februari 2026. Peninjauan dilakukan dari Karawang hingga Pemalang, tentunya juga untuk memastikan penanganan titik-titik kerusakan berjalan optimal dalam menjelang arus mudik dan balik lebaran. Menteri PURI Dodi Hanggodo melakukan pemantauan sepanjang ruas Jalan Nasional Pantura yang melintasi Karawang, Indramayu, dan Pemalang. Dalam peninjauan tersebut terdapat sejumlah titik jalan yang ditangani secara bertahap melalui metode patching holding serta perbaikan konstruksi pada segmen yang memerlukan penguatan. Menteri PU menginstruksikan agar kondisi jalan Pantura dari barat hingga timur Pulau Jawa dapat dipastikan mantap menjelang lonjakan arus mudik dan balik. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat, baik bagi pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kerusakan permukaan jalan. Menteri PU juga menegaskan akan terus melakukan peninjauan hingga ke wilayah Jawa Timur dan Bali untuk memastikan penanganan berjalan konsisten di seluruh koridor utama Pantura. Pemerintah menargetkan seluruh penanganan titik kritis di Jalan Pantura dapat tertangani sebelum puncak arus mudik agar perjalanan masyarakat berlangsung lebih aman dan nyaman. Ya kan, tugas saya kan memang memastikan jalan ini kan layak dan baik dan bagus bisa dilalui oleh para mudik selama musim mudik dan balik lebaran 2023. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat juga kembali membangun jembatan Bailey yang juga menghubungkan Desa Blang Rubik dan Desa Bukit Sendang, Kecamatan Luksukon, Kabupaten Aceh Utara. Jembatan ini ditargetkan segera rampung untuk memulihkan akses warga yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Progres pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan Desa Blang Rubik dan Desa Bukit Sendang, Kecamatan Luksukon, Aceh Utara, kini telah mencapai 92%. Pembangunan dilakukan sebagai respons atas terputusnya akses utama warga akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Personil Batalion Zenit Tempur 16 Dika Anuraga terus dipercepat agar jembatan dapat segera difungsikan. Konstruksi menggunakan Bailey tipe 31 dengan bentang 30 meter yang dirancang kuat dan efisien untuk percepatan pemulihan infrastruktur. Material modular yang digunakan memiliki standar keamanan tinggi serta mampu menopang kendaraan roda 2 dan roda 4. Ruas ini merupakan jalur penting menuju pusat kecamatan, pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Sebelumnya warga terpaksa menempuh jalur alternatif yang lebih jauh, sehingga menambah waktu dan biaya transportasi. Saat ini pekerjaan telah memasuki tahap akhir dengan pemasangan pelat lantai jembatan. Diharapkan dalam waktu dekat arus transportasi dan distribusi hasil pertanian dapat kembali lancar. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono X menunaikan zakat melalui Basnas DIY di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Tentunya Sultan menegaskan zakat bukan hanya kewajiban ibadah, namun juga menjadi penopang sosial di tengah tekanan ekonomi global. Suasana penyerahan zakat di Bangsal Kepatihan berlangsung khidmat. Sri Sultan Hamengkubuwono X menunaikan zakat melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Sri Sultan menyampaikan bahwa zakat perlu dikelola secara strategis dan profesional. Menurutnya, zakat harus menjadi instrumen muamalah yang fleksibel dan mampu menjawab tantangan sosial. Ia menegaskan harta bukan untuk ditimbun, melainkan untuk memberi manfaat bagi sesama. Sultan juga menyebut keteladanan pemimpin dalam membayar zakat merupakan pesan moral bagi masyarakat. Dari keikhlasan berbagi akan tumbuh kepercayaan dan partisipasi publik dalam membangun kesejahteraan. Sultan meminta para pemimpin OPD dan lembaga di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong stafnya menunaikan zakat 2,5% melalui lembaga resmi. Ia menegaskan kehadiran pimpinan harus diikuti dengan instruksi nyata kepada jajaran di bawahnya. Kalau mestinya ini kan baru awal. Mestinya kan pimpinan-pimpinan dari lembaga kan pada hadir. Ya harapan saya bisa memberitahukan anak buahnya, ya kan,
atau stafnya bagaimana melakukan zakat, ya kan, kewajiban yang harus bisa diselesaikan 2,5%, ya kan. Ya kalau mereka hadir itu kan harapan kita kan perintahkan stafnya. Tapi kalau hadir terus pulang tidak merintahkan stafnya untuk melaksanakan zakat kan ya percuma. Ya saya berharap pimpinan-pimpinan yang hadir bisa selo sama bawahannya. Ya kalau kita undang semua kan tidak mungkin. Ya kan, ya kita mulai dari pimpinan-pimpinan daerah. Yang mereka yang hadir itu kan pimpinan semua dari lembaga-lembaga yang ada. Sementara itu, Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, Puji Astuti, memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di masyarakat. Puji mengatakan pengelolaan zakat berpegang pada prinsip 3 aman, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Program MBG disebut tidak masuk dalam kriteria 8 asnaf penerima zakat. Tapi kami memang kalau prosentasenya itu kalau dilihat secara keseluruhan, di perolehan yang kami dapat, itu yang 40-an dari ASN, tapi yang 60 justru dari pihak yang lain. Enggak, tadi saya sudah lapor ke beliau, ini isu yang luar biasa, Mas. Kami tidak pernah sama sekali berhubungan atau bersenggolan pun tidak dengan MBG. Kami berikan kepada beda sekali. Karena MBG itu kan nggak masuk 8 asnaf. Nggak akan. Saya jamin tidak. Sepanjang 2025, Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menghimpun dana ZIS dan DSKL sebesar 12,5 miliar rupiah, serta donasi bencana 1,4 miliar rupiah. Laporan keuangan pun meraih opini wajar tanpa pengecualian 9 tahun berturut-turut. Menyambut Ramadan, berbagai program bantuan telah disiapkan, mulai dari paket zakat fitrah hingga program kemanusiaan. Basnas berharap keteladanan Sri Sultan mampu meningkatkan partisipasi zakat dengan jaminan transparansi dan penyaluran yang sesuai syariat serta tepat sasaran. Pemirsa, pimpinan DPR menerima kunjungan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea serta Presiden KSPSI Eli Rosita Silaban di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dalam pertemuan ini, pemirsa membahas terkait dengan perihal RUU Ketenagakerjaan hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Eli Rosita Silaban menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas terkait RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Dasko mengatakan DPR juga meminta agar KSPSI dan KSBSI dapat dilibatkan secara penuh dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerja. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu kesepakatan dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerja antara DPR bersama pemerintah dan serikat pekerja serta serikat buruh. Kalau itu kan memang fokus utamanya adalah meminta agar dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerja ini bisa juga ikut membahas dan dilibatkan secara penuh. Tadi kami juga sudah sepakat bahwa DPR, pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, pengusaha juga ikut supaya kemudian kita dapatkan satu undang-undang yang memang nantinya telah disepakati oleh semuanya. Demikian. Ya, jadi memang kalau per tanggal 5 ini kita akan mulai public hearing untuk PPRT. Dan setelah Lebaran nanti masuk termasuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita adakan public hearing karena ini juga membahas beberapa isu sensitif dan juga harus disepakati oleh pihak-pihak sehingga kita akan adakan secara berkala. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto. Tentunya dukungan tersebut dilakukan karena pihaknya meyakini Presiden Prabowo juga turut berpihak pada serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andi Gani mengatakan pihaknya mengapresiasi sekaligus berterima kasih terhadap Presiden Prabowo yang dinilai setiap kebijakan bersandar kepada kepentingan rakyat. Dirinya juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sering berkomunikasi secara informal dengan serikat buruh. Dalam komunikasi itu, Prabowo selalu bersikap terbuka dalam menerima masukan dari serikat buruh. Jadi kami KSPSI tentu bersama KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap teguh melaksanakan sebuah program yang pro rakyat, dan kami yakin betul Pak Presiden punya keberpihakan sangat-sangat kuat. Karena pertama kali dalam sejarah gerakan buruh, beliaulah yang pertama kali mau hadir dalam acara May Day dan akan dilanjutkan tahun ini. Dan kami tentu akan tetap mendukung dan menjaga beliau. Itu janji kami dari Konfederasi Buruh Besar. Dan juga banyak teman-teman media tidak tahu bahwa Pak Presiden sering berkomunikasi secara informal dengan kami dan sangat terbuka dan sangat egaliter. Jadi kami bisa menyampaikan secara terbuka dan banyak publik yang tidak tahu bahwa kami melakukan komunikasi langsung dalam mencakap masalah dan beliau merespon dengan sungguh sangat cepat dan penuh perhatian terhadap buruh Indonesia. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan kondisi keuangan Indonesia berada di taraf aman terhadap dinamika global saat ini. Dirinya juga memastikan pemerintah akan memiliki langkah antisipasi apabila kondisi global semakin memburuk hingga menyebabkan kenaikan harga di sejumlah sektor. Kondisi dinamika global saat ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara aman ke depannya, di tengah potensi kenaikan harga barang di sejumlah lini sektor. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan kondisi ekonomi negara melalui sektor minyak mampu terjaga pada tahun ini dengan nilai tertentu. Purbaya beri perhatian di lini sektor minyak dengan meletakkan angka tertinggi hingga $92 Amerika Serikat. Pemerintah mampu mengendalikan anggaran untuk tahun ini. Meskipun demikian, pemerintah akan menghitung kembali keuangan negara apabila dinamika geopolitik semakin ekstrim dan kompleks ke depannya. Adapun Purbaya turut serta membahas analisa. Gimana? Ada bahas ekonomi juga nggak di dalam? Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggaran seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah. Karena tax collection kita juga membaik. Januari Februari kan tumbuhnya 30%. Itu angka yang signifikan sekali. Artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang pajak dan biaya kita. Kuat berapa lama, Pak? Apanya? Perekonomian Indonesia dengan eskalasi yang sangat. Gitu kan kita hitung simulasi angka harga minyak level tertentu ya setahun. Mulai setahun untuk anggaran setahun ini. Jadi masih bisa diabsorb kalau harga minyak naik terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrim sekali kita akan hitung ulang. Dari Jakarta, Max Monte, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump ancam hubungan dagang dengan Spanyol. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengancam akan memutuskan seluruh hubungan perdagangan dengan Spanyol dalam sengketa terkait dengan target belanja pertahanan NATO. Tentunya pernyataan itu juga disampaikan saat Trump berbicara bersama dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di White House pada Selasa 3 Maret 2020.
Trump menyebut Spanyol sebagai satu-satunya negara NATO yang tidak menyetujui kenaikan belanja pertahanan hingga 5% dari PDB. Menurutnya, Madrid ingin bertahan di angka 2% dan bahkan diklaim belum memenuhi target tersebut. Atas dasar itu, Trump mengatakan Amerika Serikat akan memutuskan seluruh perdagangan dengan Spanyol dan menegaskan tidak ingin lagi berurusan dengan negara tersebut. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they want to agree to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Tak hanya Spanyol, Trump juga menyindir Inggris terkait keputusan pemerintah Inggris mengembalikan Kepulauan Chagos kepada Mauritius dengan skema sewa ulang atas pangkalan militer di Diego Garcia. Trump mengkritik keputusan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan menyebut situasi tersebut menyulitkan operasi militer Amerika Serikat. Ia juga mengisyaratkan ketidakpuasan setelah Inggris sempat dilaporkan menolak penggunaan pangkalan RAF untuk serangan Amerika ke Iran meski akhirnya menyetujui. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat United States Central Command atau CENTCOM merilis rekaman terbaru yang juga diklaim menunjukkan serangan presisi terhadap infrastruktur milik militer Iran. Video ini dirilis di tengah saling serang antara Washington, Tel Aviv, dan juga Teheran yang telah berlangsung 3 hari berturut-turut. Rekaman yang disebarkan menampilkan target berupa kendaraan dan peralatan militer yang terlihat dilanda ledakan dan terbakar. Namun, tanggal dan lokasi pasti video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Melalui akun resminya di media sosial, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat menyerang Iran secara bedah, masif, dan tanpa permintaan maaf. Operasi yang disebut sebagai Epic Fury diklaim difokuskan untuk menghancurkan rudal ofensif milik Iran. Tegangan memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan dengan Presiden Donald Trump bersumpah akan melumpuhkan industri rudal Iran. Sementara itu, Teheran merespon dengan serangan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Situasi semakin memanas menyusul konfirmasi media negara Iran atas tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Sabtu lalu. Pejabat Iran menyebut kematian pemimpin tertingginya sebagai titik balik dengan Korps Garda Revolusi bersumpah akan melakukan pembalasan. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat di Muscat dan Geneva. Namun, jalur diplomasi kini terancam terhenti di tengah memanasnya konfrontasi militer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan meletus di ibu kota Irak, Baghdad, di kawasan sekitar Green Zone yang juga menjadi United States Embassy. Puluhan demonstran juga pro-Iran bentrok dengan petugas polisi menyusul kesedihan atas kematian pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei. Rekaman video dan laporan media setempat menunjukkan puluhan demonstran berkerumun di jalan menuju Green Zone, menyanyikan yel-yel anti-Amerika dan anti-Israel. Sebagian massa berusaha menembus barikade pengamanan yang menjaga kedutaan Amerika Serikat. Petugas polisi terlihat menembakkan gas air mata dan meledakkan mercon ke arah massa untuk mengendalikan situasi. Beberapa demonstran membawa bendera dan poster pro-Iran, menyatakan kesedihan mereka atas kematian pemimpin Iran, dan mengutuk serangan militer Amerika yang dikaitkan dengan usaha menghancurkan jaringan pengaruh Iran di regional. Sementara itu, keamanan ditingkatkan di sekitar Green Zone untuk mencegah protes meluap menjadi serangan langsung ke kompleks diplomatik Amerika Serikat. Kerusuhan ini muncul saat ketegangan di Timur Tengah terus berkembang, setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Respon publik di Irak menunjukkan sebuah perpisahan antara keinginan Baghdad untuk menjaga stabilitas dan tekanan dari kelompok-kelompok yang bersejarah dekat dengan Tehran. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi tentang jumlah korban jiwa atau luka akibat bentrokan di sekitar kedutaan Amerika Serikat. Namun, otoritas Irak menegaskan siaga keamanan dan mengimbau warga untuk tenang hingga kondisi berangsur kondusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, lingkungan di kota Sidon, Lebanon Selatan ini mengalami kerusakan berat setelah serangan besar Israel pada Selasa 3 Maret 2026 waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah baku tembak yang juga terus berlangsung antara Israel dan juga Hizbullah yang kini memasuki hari kedua.
Rekaman dari Sidon menunjukkan bangunan hancur dan rusak parah. Api terlihat masih berkobar di sebuah gudang, sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil berkumpul di lokasi. Media lokal melaporkan serangan menghantam pusat kelompok Islam di kawasan Bustan Al-Kabir. Sebelum serangan terjadi, juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga Sidon. Ia menyatakan bahwa tentara Israel akan menargetkan infrastruktur militer Hizbullah dan menuduh kelompok tersebut berupaya membangun kembali aktivitas di wilayah itu. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan sejak Senin 2 Maret 2026. Israel mengatakan serangan ke Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut dilakukan sebagai respon atas serangan Hizbullah. Sementara Hizbullah menyebut aksinya sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, konflik kawasan Timur Tengah kian meluas. Serangan drone Iran menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi di tengah rentetan serangan belasan dan juga operasi militer yang melibatkan Washington serta Tel Aviv. Insiden ini juga terjadi saat Presiden Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran baru saja dimulai dan dapat berlangsung lebih dari sebulan. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan 2 drone Iran menghantam area United States Embassy in Riyadh pada Selasa dini hari. Serangan menyebabkan kebakaran dan kerusakan ringan di area tersebut. Pihak kedutaan menghimbau warga Amerika untuk menjauhi kawasan tersebut demi keamanan. Insiden ini terjadi saat Presiden Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran baru saja dimulai dan dapat berlangsung lebih dari sebulan. Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan udara ke target-target strategis militer Iran. Sementara itu di wilayah Lebanon, militer Israel meningkatkan operasi militer terhadap kelompok Hizbullah. Ledakan terdengar di pinggiran selatan Beirut dengan puluhan korban dilaporkan tewas dan luka. Tentara Lebanon disebut menarik sejumlah pasukan dari posisi perbatasan dan melakukan perpindahan. Iran juga dilaporkan menargetkan fasilitas energi di wilayah Qatar dan Saudi, serta menyerang kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. Seorang pejabat Iran menyatakan selat tersebut ditutup dan mengancam kapal yang melintas. Langkah ini memicu lonjakan harga minyak dan gas global. Di tengah eskalasi yang meningkat, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan evakuasi personel non-darat dari sejumlah negara Teluk. Konflik yang semakin meluas ini memunculkan kekhawatiran akan perang berkepanjangan dengan dampak global yang semakin luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di Tel Aviv berbondong-bondong ke supermarket di tengah kekhawatiran akan eskalasi militer lebih lanjut dalam konflik dengan Iran. Tentunya fenomena panik buying terlihat di berbagai toko saat warga memenuhi troli dengan kebutuhan pokok dan barang esensial. Rekaman dari Tel Aviv menunjukkan antrean panjang dan rak yang cepat kosong. Gawai toko terlihat berusaha mengisi kembali persediaan di tengah lonjakan pembelian. Otoritas tempat mengimbau warga untuk tetap tenang seraya memperkuat langkah kesiapsiagaan sipil. Komando Front Dalam Negeri Israel mengaktifkan sistem peringatan di kota-kota besar dan mendistribusikan panduan perlindungan bagi warga jika terjadi serangan. Rumah sakit dan layanan darurat menempatkan tim tambahan dalam status siaga, sementara program donor darah diperluas untuk menjamin ketersediaan cadangan. Kepanikan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niat untuk menghancurkan kemampuan rudal Iran. Sebagai respon, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar ke wilayah Israel. Eskalasi terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat, 1 di Muscat dan 2 di Jenewa. Situasi terkini meningkatkan kewaspadaan warga di Tel Aviv di tengah ketidakpastian akan perkembangan konflik selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga Indonesia memastikan akan terus menunjukkan kesiapan pada peranan mediator atas konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Kendati demikian, Indonesia juga menyesalkan gagalnya rencana perundingan akibat eskalasi yang terjadi antara kedua belah negara.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan Indonesia melalui Presiden Prabowo bersedia penuh untuk mendukung mediasi antara Iran dan Amerika Serikat sebagai pihak mediator. Menurutnya, kesiapan tersebut akan menjadi komitmen Indonesia yang konsisten, mengingat saat ini proses mediasi antar kedua belah negara masih belum dilakukan. Sugiono menekankan posisi Indonesia sebagai penengah pada mediasi kali ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menjembatani perbedaan pandangan serta menawarkan kesiapan untuk meredakan situasi saat ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai menanggapi soal perkembangan sikap negara Iran atas kemungkinan tidak adanya negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja rundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah. Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator, tapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Baroujerdi, memuji langkah baik pemerintah Indonesia dalam inisiasi sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Max Munte, Diomalau, Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah membuka opsi proses evakuasi bagi para warga negara Indonesia yang saat ini berada di tengah memanasnya konflik Iran. Adapun dari proses evakuasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan kondisi terkini dari warga negara Indonesia di negara Iran yang akan dilakukan proses evakuasi bertahap. Hal ini disampaikan lantaran sebagian WNI di Iran bersedia untuk dievakuasi. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Sugiono mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI di sejumlah wilayah Iran yang terdampak akibat konflik memanas ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai diskusi bersama Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terdahulu, ex-Menteri Luar Negeri Indonesia, para ketua umum partai politik, dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Selasa malam. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Munte, Diomalau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 7.000 jemaah umroh berhasil dipulangkan ke tanah air. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya.
Kodim 0208 Asahan menuntaskan rehabilitasi jembatan perintis di Desa Mandarsa, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Jembatan yang juga sempat rusak akibat faktor usia kini kembali menghubungkan Desa Mandarsa dan juga Desa Pakal. Jembatan perintis di Desa Madrasah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara akhirnya kembali dapat difungsikan. Jembatan yang menjadi akses utama antara Desa Madrasah dan Desa Pakam ini sebelumnya mengalami kerusakan akibat faktor usia, sehingga menghambat mobilitas warga. Rehabilitasi dilaksanakan oleh personil Koramil 01 Medang Deras, jajaran Kodim 0208 Asahan, bersama masyarakat setempat. Jembatan sepanjang 49 meter dengan lebar 1,8 meter tersebut diperbaiki melalui pergantian gelagar yang rusak, pengelasan struktur, penggantian plat lantai, serta pembaruan pembatas dan pengecatan. Perbaikan dilakukan untuk memastikan kekuatan dan keamanan jembatan agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Diharapkan dengan rampungnya rehabilitasi, akses distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok warga kini kembali lancar. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menghadiri apel operasi penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan setelah banyaknya aduan masyarakat terkait maraknya keberadaan pengatur lalu lintas liar atau disebut sebagai Pak Ogah serta pungli. Petugas gabungan menggelar apel operasi penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 100 personil gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial diterjunkan untuk membidik para pengatur lalu lintas liar atau Pak Ogah dan pelaku pungutan liar alias pungli yang kerap memaksa menutup jalan sehingga memicu kemacetan. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth yang turut hadir menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan kanal media sosial. Menurutnya, media sosial menjadi sarana efektif untuk menampung berbagai aspirasi, laporan, hingga keluhan warga Jakarta secara cepat dan transparan. Dirinya menyebut tidak akan mentoleransi bagi para pungli maupun premanisme yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Kalau kita ini kan menggunakan kanal sosial media ya. Jadi sosial media ini kita aktifkan, rata-rata kita menampung aspirasi dari masyarakat. Karena biar gimana pun kan kita harus fokus dan maksimal kepada pelayanan, terutama kepada masyarakat Jakarta ya. Kalau masyarakat ada permasalahan kan harus segera kita tindak lanjuti kan. Nah, karena itulah kita melakukan kegiatan serentak pada hari ini untuk menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi komplainan masyarakat ini bisa selesai. Terutama di Kecamatan Grogol Petamburan ini ya, karena saya memang tinggal di sini, lahir di sini. Ya saya berharap Grogol Petamburan ini bisa aman, bagus, indah gitu loh. Jadi saya tidak mentoleransi lah perbuatan-perbuatan kayak pungli, premanisme dan lain sebagainya. Pada intinya Jakarta ini kan kota terbuka ya, apalagi kita mau menuju pada kota global. Semua boleh datang untuk mengadu nasib Jakarta. Sementara itu, Camat Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Raditya Dramajaya menjelaskan dalam penindakan sebelumnya, petugas juga menemukan satu pelaku lain yang masih masuk dalam target operasi. Namun ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membersihkan praktik premanisme dan pungli yang kerap terjadi di jalur-jalur padat kendaraan. Pada saat penangkapan juga masih ada 1-2 kita temukan, ya itu juga masih masuk target, tapi memang fokus utama kita hari ini kepada premanisme dan pungli yang terjadi pada jalur-jalur macet. Ada di Pesim tadi yang saya sebut beberapa titik itu, jadi fokus kita hari ini di titik-titik kemacetan tersebut. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan Hari Raya dan juga bonus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta pada Selasa siang. Kebijakan THR dan juga BHR tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus ekonomi lanjutan atau THR dan BHR Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah atau naik 10% dari tahun sebelumnya dan akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI Polri, 3,4 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan. Sementara itu, untuk pemberian bonus hari raya bagi ojek online, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomunikasi intens dengan perusahaan aplikator transportasi. Penyaluran BHR akan dilakukan kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total sekitar 220 miliar rupiah atau meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu. Ini meningkat, tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk ojol, ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar dan ini 2 kali dari tahun lalu. Pemerintah mendorong agar penyaluran bonus hari raya untuk ojol dapat dilakukan lebih awal, mulai sejak H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan paket stimulus ekonomi 1 2026 pada 10 Februari lalu yang mencakup kebijakan diskon transportasi, work from anywhere, dan bantuan pangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah melepas ekspor beras ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun 2026. Sebanyak 2.280 ton beras dikirim sebagai tahap awal, seiring dengan kondisi stok beras nasional yang melimpah. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi jemaah haji Indonesia, pemerintah melepas pengiriman 2.280 ton beras ke Arab Saudi. Pengiriman dilakukan langsung dari gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan ini diambil karena stok beras nasional yang saat ini tengah melimpah. Menurut Amran, pengiriman ke Arab Saudi menjadi langkah awal untuk memperluas pasar ekspor beras Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menjajaki sejumlah negara lain sebagai tujuan ekspor berikutnya. Lebih lanjut, pemerintah berharap ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi beras Indonesia di pasar internasional. Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini adalah momentum yang baik karena produksi kita, stok kita hari ini 3,7 juta ton dan di bulan Maret, dan itu terbesar sepanjang sejarah stok kita di bulan Maret. Nah, ini kita ekspor, kita sudah menjajaki beberapa negara, Saudi Arabia, Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ekspor lebih besar lagi. Tetapi khusus untuk jemaah kita, Saudi Arabia itu perkiraan antara 20 sampai 50 ribu ton. Nah, kemudian nanti ke negara lainnya lagi. Nah, ini 2.280 ton. 2.000 ya, bukan 1.000 ton. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih berjalan sesuai dengan rencana meski terjadinya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pasalnya, proses penyelenggaraan haji kini telah mencapai sebesar 95%.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa tidak ada kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 meski wilayah Timur Tengah kini tengah memanas. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri konsolidasi perhajian dan umroh di Asrama Haji Banten, Tangerang, Banten. Dhanil mengatakan persiapan penyelenggaraan haji saat ini telah mencapai sebesar 95%, yang meliputi akomodasi, transportasi, hingga konsumsi. Menurutnya, tahapan yang tersisa ialah proses pengelompokan jemaah atau pengkloteran jemaah calon haji. Kendala sampai hari ini persiapan penyelenggara haji berjalan dengan lancar, belum ada dampak-dampak yang dirasakan oleh persiapan penyelenggaraan haji. Dan tahun ini kan lebih cepat ya penyelenggaraannya, 95% kami sudah beres persiapannya, tinggal grouping kalau istilah dalam perhajian. Grouping itu artinya kloter ini jamaah di grup-grupkan saja. Apakah ada kans untuk Indonesia mendapatkan tambahan kuota? Nah itu nanti kita lihat ke depan ya, pasti. Tadi ada skema-skema kan yang Ya, ada skema. Nantilah saya ungkapkan itu, nanti Anda dapat berita banyak lagi. Dan ini berharap memang semoga eskalasinya tidak panjang ya. Tapi kalau dari Trump sendiri kan bilang ini 5 minggu bahkan bisa lebih. Nah, kalau untuk ibadah haji sendiri ini antisipasi seperti apa deh? Ya, kami siapkan banyak skema ya, ada 3 skema ya. Tapi saya belum bisa ungkapkan, dan nanti banyak loh berita Metro. Nanti dulu. Oke, makasih ya. Makasih. Dari Tangerang, Banten, Farizal, Ahmad Amin, Sinpa TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait para jemaah umroh yang juga berada di wilayah konflik kawasan Timur Tengah. Dirinya menyebut 2 pesawat milik maskapai Garuda telah disiapkan untuk membawa para jemaah dan warga negara Indonesia jika kawasan konflik tersebut semakin tidak kondusif. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri serta berbagai pihak termasuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan kesiapan jika terjadinya lonjakan eskalasi di kawasan konflik antara negara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Adapun hasil komunikasi itu, pemerintah menyiapkan 2 pesawat maskapai Garuda untuk mengangkut para jemaah serta warga negara Indonesia jika kawasan Timur Tengah dinilai sudah tidak kondusif. Kendati demikian, pemerintah berharap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah segera dapat menurun agar para jemaah beserta WNI dapat aman dan terkendali. Yang kedua, kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat, mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Dari Tangerang, Banten, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa sebanyak 7.000 jemaah umroh berhasil dipulangkan sesuai dengan jadwal meski di kawasan Timur Tengah memanas. Para jemaah tersebut sempat terdampak akibat tingginya eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah sehingga mengganggu terhadap penerbangan internasional. Konflik yang memanas antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel sempat mengakibatkan gangguan terhadap penerbangan internasional. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini terdapat 58.000 jemaah yang tengah menjalani ibadah di Arab Saudi. Dhanil menyebut sebanyak 7.000 jemaah umroh telah berhasil dipulangkan ke tanah air dalam beberapa hari terakhir. Namun dirinya menghimbau sebagian jemaah yang akan berangkat pada bulan ini, sementara untuk dapat menunda keberangkatan demi keselamatan para warga negara Indonesia. Ia menilai keselamatan para jemaah ialah merupakan prioritas yang utama. Yang ada di Tanah Suci itu ada 58.867. Jadi yang masih di sana, yang harusnya nanti kita lihat waktunya akan pulang. Beberapa hari ini sudah pulang, ada lebih 7.500 yang sudah pulang di jadwalnya. Nah, hanya saja yang kemarin kami sampaikan himbauan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri itu agar jamaah yang akan berangkat
bulan-bulan ini itu menunda dulu. Itu penting, kenapa? Karena kita tidak tahu eskalasinya seperti apa yang bisa memberikan ancaman baru buat warga negara Indonesia yang akan berangkat sampai bulan April itu, yang sedang antri berangkat itu ada sekitar lebih 48.000 jamaah haji itu yang terdata melalui PPIU. Belum lagi yang mandiri, dugaan kami bisa lebih banyak, bisa sampai 50 sampai 60. Dari Tangerang, Banten, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan ibu rumah tangga di Ambon, Maluku berdesakan belanja kebutuhan pokok Ramadan. Pemerintah Kota Ambon menggelar pasar murah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan bahan pokok di tengah tingginya harga sembako. Ratusan ibu rumah tangga terlibat antrian panjang di area Pasar Murah Ramadan kawasan Warasia Air Kuning, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa pagi. Mereka mengantri dan menunggu giliran sejak pagi hari untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang dijual dengan harga Rp50.000 per paket. Setiap paket berisi 1 rak telur, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Pasar murah ini merupakan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Lebaran Idul Fitri. Pasar murah digelar Pemkot Ambon dengan langsung menjangkau warga kurang mampu di pelosok desa pada 5 kecamatan di Kota Ambon. Jadi setiap tahun kita melakukan pasar murah di 5 kecamatan. Maksudnya adalah kita membantu masyarakat menjual barang-barang kebutuhan pokok jauh di bawah harga pasar. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa dari harga 138.000, kita subsidi 83.000. Sehingga masyarakat cuma beli 55.000. Tadi sepotong 5.000 lah, jadi cuma beli 50.000. Itu untuk membantu masyarakat paling tidak walaupun dalam jumlah yang kecil, tapi bisa mengurangi beban mereka untuk memperoleh kebutuhan pokok. Ya, sekaligus juga biasa menjelang hari besar keagamaan nasional, inflasi kan meningkat terus. Permintaan barang tinggi, ya stok barang mungkin tetap atau berkurang, harga naik. Nah, ini kita mengantisipasi, membantu masyarakat tapi juga mengantisipasi untuk menekan angka inflasi. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Adanya pasar murah ini, masyarakat ekonomi lemah, merasa sangat gembira, senang, dan bahagialah. Ibu beli apa ini? Dapat apa? Dapat telur, mentega, apa lagi nih? Terigu, ada regu. Pasar murah ini dijadwalkan berlangsung hingga 5 Maret 2026 di sejumlah titik Kota Ambon. Pemkot Ambon berharap program ini dapat meringankan beban masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari Ambon, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengunjungi peternak ayam mandiri dan juga memberikan apresiasi atas peran strategis mereka dalam mendukung program makan bergizi gratis. Melalui produksi ayam dan juga telur, para peternak dinilai menjadi pilar penting dalam menjaga ketersediaan protein bagi anak-anak Indonesia demi terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan ke salah satu peternakan ayam mandiri ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha peternakan rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan mengapresiasi kerja keras peternak yang terus menjaga produksi ayam dan telur di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, keberlanjutan produksi protein hewani sangat penting untuk menopang program makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak Indonesia. Ayam dan telur menjadi sumber protein terjangkau yang mudah diakses masyarakat, sekaligus berperan dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Karena memang harusnya itu minimal 2. Iya Pak. Negara bisa maju kalau anak-anak kita makannya bergizi, gizinya cukup. Kalau gizinya nggak cukup, itu anak-anak stunting. Kalau kurang gizi anak-anak kita nggak bisa mikir. Maka Bapak Presiden kebijakan kasih makan dulu anak kita. Biar gizinya cukup, tubuhnya sempurna, otaknya cerdas. Negara bisa maju bukan karena sumber daya alam, bukan karena tambangnya banyak, bukan karena bukan.
tapi karena punya orang-orang yang pintar. Pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem peternakan mulai dari ketersediaan pakan, stabilitas harga hingga distribusi hasil ternak agar tetap stabil dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah dan peternak mandiri, diharapkan kebutuhan protein nasional dapat terpenuhi secara merata. Peternak bergerak, gizi terjaga, Indonesia makin kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri berhasil mengamankan ratusan butir amunisi dan juga uang puluhan juta dari operasi penggerebekan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata Aibon Kogoya di area Kali Narabua, Kabupaten Nabire. Sempat terjadi kontak tembak namun para anggota KKB berhasil melarikan diri. Pasca kejadian pembakaran pos keamanan PT Kristal di Kabupaten Nabire beberapa waktu lalu, aparat gabungan TNI Polri kemudian melakukan pengejaran terhadap KKB Aibon Kogoya. Aparat gabungan yang mengetahui lokasi mereka kemudian melakukan upaya penangkapan, namun terlebih dahulu diketahui para KKB dan terjadi kontak tembak. Usai kontak tembak, KKB kemudian melarikan diri ke arah hutan. Aparat pun berhasil menguasai markas KKB dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu amunisi, uang tunai, handphone, dan bendera bintang kejora. Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Gustaf Urbinas menjelaskan, kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin DPO berinisial AK diketahui berpindah dari wilayah Kimi menuju Nabarua dan menempati sebuah kamp di area Kali Nabarua. Di lokasi tersebut, kelompok diduga melakukan pertemuan internal, penggalangan dukungan logistik, serta merencanakan aksi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Nabire. Diketahui bahwa kelompok kriminal yang dipimpin target DPO berinisial AK bersama anggotanya berpindah dari wilayah Kimi menuju Nabarua, menempati sebuah kamp di area Kali Nabarua. Kelompok tersebut diketahui melakukan aktivitas pertemuan internal, penggalangan dukungan logistik, serta diduga akan melaksanakan aksi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Nabire. Hasil pemantauan lapangan dari personel gabungan menunjukkan adanya aktivitas sejumlah orang bersenjata, keberadaan senjata api laras panjang, serta bangunan yang diduga sebagai markas kelompok bersenjata. Kemudian dalam pelaksanaan operasi ini, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dari Polri dan Raja Wali Mampi dari Tentara Nasional Indonesia melakukan penyusunan rencana operasi, kemudian strategi penindakan. Selanjutnya, personil gabungan bergerak menuju lokasi target melalui beberapa titik penyekatan dan melakukan pengamatan di wilayah Kali Nabarua dan sekitarnya. Dari hasil operasi tersebut, aparat mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata, antara lain 561 butir amunisi berbagai kaliber, 10 buah magazin, 12 unit telepon genggam, 5 unit alat komunikasi, uang tunai puluhan juta rupiah, bendera, dan perlengkapan lainnya. Sebelumnya, KKB Aibon Kogoya menyerang pos pengamanan PT Kristal dan berhasil merampas 2 pucuk senjata api laras panjang serta 1 pucuk pistol. Dalam kejadian itu, 2 orang dilaporkan tewas, hangus terbakar. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang dukungan agar institusi Polri tetap berada di bawah komando Presiden terus mengalir. Tentunya kali ini gabungan pemuda yang tergabung dalam Kornas Presidium Pemuda Timur menggelar deklarasi untuk menjaga independensi Polri dari kepentingan politik praktis. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Kornas Presidium Pemuda Timur berkumpul untuk menyatakan sikap tegas terkait posisi struktural kepolisian Republik Indonesia. Dalam deklarasi yang digelar di Jakarta Selasa petang, mereka membubuhkan tanda tangan pada lembar petisi sebagai bentuk dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Ketua Umum Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat reformasi yang harus dijaga. Menurutnya, garis komando langsung ke kepala negara akan mempermudah proses penegakan hukum dan menjaga independensi lembaga dari intervensi politik, meski menegaskan pihaknya tak membela Polri secara buta, lantaran kritik akan tetap diberikan jika kinerja kepolisian tidak sesuai prosedur. Yang pastinya kami Pemuda Indonesia Timur berharap dan telah menyampaikan pernyataan sikap kami, deklarasi kami. Kami mendukung penuh Polri secara struktural
secara organisatoris tetap di bawah Presiden, itu dengan alasan-alasan tertentu. Yang pertama adalah mempermudah garis komando. Yang kedua, tidak berbelit-belit proses penegakan hukum. Dan yang ketiga adalah menjaga independensi lembaga penegakan hukum seperti Polri. Karena menurut pertimbangan kami, ini adalah amanat reformasi yang perlu kita jaga bersama. Karena melemahkan institusi penegakan hukum, itu artinya melemahkan bangsa ini dengan sendirinya. Semua lembaga negara itu memang punya tren negatif dan positif. Kita tidak bisa memungkiri itu. Kalau menurut kami Polri salah, kami kritisi. Kami kritisi kalau kemudian menurut kami kinerjanya tidak sesuai dengan prosedural undang-undang. Menurut kami ini tidak baik di mata publik, ya kami kritisi. Kami tidak membela secara buta, tapi kalau secara struktural, kalau kemudian Polri digiring ke ranah-ranah politik praktis, ya kami tolak. Karena menggiring Polri secara struktural di bawah kementerian itu terlalu politis. Deklarasi ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa hubungan Polri dan Presiden adalah hubungan konstitusional yang menjamin keamanan negara, bukan alat kekuasaan bagi kelompok tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran puluhan kilogram ganja jaringan Sumatera terungkap. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat lebih dari 41 kg. Diduga ganja merupakan bagian dari jaringan Sumatera yang beredar di Bekasi, Jakarta, Depok, hingga Surabaya. Aparat Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pemuda berinisial AS di Bintara 4, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2026 sore. Petugas mengamankan 30 kg ganja yang ditutup lakban coklat. Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 2 kg ganja di kawasan Sumber Arta, Kota Bekasi. Petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kontrakan tersangka dan menemukan 2 karung berisi ganja dengan berat sekitar 30 kg. Selain itu, petugas juga kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat kurang lebih 9 kg. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja ini berasal dari jaringan Sumatera. Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan ganja menggunakan serbuk kopi agar tidak tercium aromanya. Tersangka berinisial AS diketahui tinggal di kontrakannya sekitar 6 bulan dan diduga sudah beroperasi selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Petugas mengatakan, dengan pengungkapan lebih dari 42 kg ganja ini, pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 30.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kita dari Polres Metro Bekasi Kota mengungkap narkotika jenis ganja. Dan ini alhamdulillah ada sekitar 30 kilo lebih. Awal mulanya kita ungkap 2 kilo di daerah Sumber Arta. Kemudian dari hasil pengembangan itu kita ini kan ke rumah daripada tersangka. Ini di situ di dalam kita temukan ada 2 karung, kira-kira mungkin sekitar 30 kiloan. Kemudian dari situ pun juga kita kembangkan lagi ke rumah pelaku yang ke rumah tersangka juga di daerah Tambun. Di situ ada kurang lebih 9 kilo juga. Kemudian kalau kita melihat bahwasanya ini adalah kelompok jaringan Sumatera dan peredarannya kemarin juga sudah sempat mengirim barang ke Surabaya dan juga selama ini peredaran juga di Jakarta, Bekasi, dan juga di Depok. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran ganja tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan meringkus seorang pria berinisial SI lantaran nekat menyebarkan konten asusila milik kekasihnya ke media sosial. Pelaku ditangkap di Kota Bekasi, Jawa Barat setelah korban melaporkan aksi pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa berhasil melacak dan meringkus SI pelaku penyebaran konten asusila di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran sakit hati karena lamarannya ditolak korban. Pelaku mengancam dan memeras korban dengan menyebarkan hasil rekaman layar saat keduanya melakukan video call asusila. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Goa guna menjalani pemeriksaan intensif. Petugas menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel serta 1 unit flash disk yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan video. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa alhamdulillah berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku kaitan dengan penyebaran konten pornografi. Yang mana 1 orang terduga pelaku ini kami amankan tepatnya di wilayah Kota Bekasi. Adapun motif daripada pelaku yakni karena sakit hati. Terkait dengan penyebaran konten pornografi ini, pelaku melakukan video call seks tanpa sepengetahuan daripada korbannya. Pelaku melakukan perekaman dengan menggunakan rekaman layar. Setelah itu, pelaku melakukan pengancaman kepada korban, tidak dituruti oleh korban, kemudian pelaku menyebarkan konten pornografinya, yakni ke 3 akun media sosialnya. Motifnya karena sakit hati. Jadi korban ini diajak nikah oleh pelaku, tetapi korban tidak mau karena statusnya sudah memiliki suami. Akibat perbuatannya, SI kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal tentang penyebaran konten asusila dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun tak kunjung pulang ke rumah setelah berpamitan jajan di warung. Ayah sang anak melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang setelah bersama warga mencari selama 1 kali 24 jam namun tak kunjung bertemu. Seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arselio berusia 3 tahun dilaporkan hilang ke SPKT Polrestabes Palembang. Ayah sang anak melapor ke kantor polisi setelah 1 kali 24 jam, Muhammad Arselio tak kunjung pulang ke rumah setelah berpamitan jajan ke warung di dekat rumahnya di Jalan KH Azari, Lorong Semeu 1, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Keluarga bersama dengan warga sempat mencari dengan membawa foto korban, namun tidak kunjung menemukan. Ayah kandung korban, Ruby Sugara, berharap anaknya bisa ditemukan kembali. Muhammad Arselio keluar rumah pada Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Ya ke warung, habis dari warung nggak pulang-pulang lagi ke kontrakan. Oh, sudah sempat melihat rekaman CCTV di sekitar? Cuma lihat di warung. Ada anaknya? Ada. Habis itu nggak kelihatan lagi? Habis itu nggak tahu lagi sampai hari. Diduganya diculik atau apa? Kurang tahu juga. Sudah berapa lama? Apa? Sudah berapa lama anaknya hilang? Dari kemarin, dari jam 30. Menurut keterangan tetangga ada nggak yang lihat dia cuma orang? Ada. Tetangga pun nggak ada yang lihat? Ada. Pemilik warung? Pemilik warung cuma sekedar waktu belanja. Sudah dicari di mana, Mas? Sudah sekitaran Pelaju, Sentosa, sama arah Sepuluh, Ketapati. Ada ciri khusus tidak ada, Mas? Ciri khususnya sih nggak ada, cuma matanya agak sipit. Jadi kejadiannya kemarin pukul 10.30. Jadi yang di rumah itu istri dan anaknya 2. Untuk anak yang hilang itu anak kedua, usianya 3 tahun. Izin ke mamanya mau beli jajan di warung. Jarak dari warung ke rumahnya sekitar 20 meter, tapi tidak kembali. Dan setengah jam kemudian baru disadari dan dicari. Aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan terkait laporan kehilangan Muhammad Arselio ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk angkutan kota Jaklingko jurusan Pasar Minggu Ciganjur menabrak tembok rumah warga dan pohon di kawasan Ragunan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah penumpang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Jaklingko, guys.
nabrak tiang. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Paso, kawasan Ragunan, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 3 Maret 2026 siang. Angkutan kota jurusan Pasar Minggu Ciganjur menabrak tembok rumah warga dan pohon. Sejumlah penumpang yang berada di dalam angkot dievakuasi petugas Gulkarmat sektor Jagakarsa dan warga ke RSUD Jagakarsa karena mengalami luka. Insiden ini terjadi ketika angkot Jaklingko melaju dari arah Pasar Minggu menuju Ciganjur dalam posisi mengangkut penumpang penuh. Setibanya di kawasan pintu barat gerbang masuk Ragunan, tiba-tiba angkot menabrak tembok rumah warga dan pohon yang berada di tepi jalan. Kencangnya hantaman membuat kondisi angkot tersebut mengalami ringsek pada bagian depan. Menurut keterangan saksi mata, diduga sang sopir mengantuk. Kronologisnya ya, supirnya ngantuk sih katanya. Tadi saya udah tanya juga, ya bang saya rada ngantuk karena saya puasa gitu. Ya memang kondisi puasa ini agak sedikit rawan buat kita yang namanya pramudi, driver, supir memang agak rawan gitu. Korban dan drivernya semua udah dievakuasi ke RSUD Jagakarsa. Berarti yang mengalami luka berat itu ada berapa orang? Kurang lebih 3 orang aja. Sisanya cuma mungkin luka ringan aja, pegel-pegel atau apa gitu aja. Petugas derek yang tiba di lokasi mengevakuasi angkot. Sementara arus lalu lintas dari arah Ragunan menuju Ciganjur mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, truk bermuatan ratusan karung gabah terbalik di ruas jalan Trans Sulawesi Kabupaten Goa pada Rabu 4 Maret 2026. Kondisi jalan yang juga gelap serta minimnya rambu penanda diduga menjadi penyebab truk yang juga menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kecelakaan tunggal satu unit truk pengangkut gabah terjadi di ruas Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Truk terguling usai menghantam keras pembatas di pertigaan jalan. Muatan sebanyak 120 karung gabah berserakan dan menutup sebagian badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Makassar menuju Jeneponto maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Menurut keterangan pengemudi, insiden bermula saat ia dalam perjalanan menuju Kabupaten Pindrang. Namun saat melintasi lokasi, kondisi jalan yang sangat gelap, sopir tidak melihat adanya pembatas jalan, hingga kendaraan hilang kendali dan terbalik ke sisi kiri. Pak, ini dari mana, Ki? Dari Jeneponto. Jeneponto. Mau ke mana? Mau ke Pindrang. Apa dimuat ini? Gabah. Gabah. Berapa banyak gabah? Lebih 100 sak. 100 karung. Ini kenapa bisa terbalik ini? Itulah tidak kuliah. Kapan itu tidak ada di situ. Pak, berapa muatannya lagi? 120. 120 sak. Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan sopir hanya mengalami syok ringan. Ratusan karung gabah yang berserakan dievakuasi warga bersama petugas ke bahu jalan, guna mencegah kemacetan yang lebih parah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, hendak menjemput penumpang taksi online terjun bebas ke sungai di Garut, Jawa Barat. Minibus diduga terjun bebas akibat ditabrak kendaraan lain yang juga melaju kencang dari arah berlawanan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Insiden kecelakaan yang melibatkan 2 minibus terjadi di Jalan Maler, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2026 siang. Akibatnya salah satu kendaraan yang merupakan mobil minibus taksi online terjun bebas ke dalam sungai. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pengemudi taksi online hanya mengalami luka ringan di bagian tangan dan kepala saat mobilnya terseret masuk ke dasar sungai. Begitu pula dengan sopir minibus lainnya. Namun kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini mengalami rusak dan penyok pada bagian depan. Insiden kecelakaan ini diduga terjadi akibat minibus berjenis Avanza melaju dengan kecepatan tinggi. Minibus kemudian melambung dan menabrak taksi online yang berada di jalur berlawanan yang sudah berhenti dengan memberi lampu tanda bahaya. Pas kejadian memang lagi posisi ke sana, apa ke sini kan? Ke sana? Ke sana. Terus gimana kan bisa sampai ke bawah kan? Kedorong yang lawan arah tarik. Kedorong, saya udah ngasih lampu tembak, tetap aja. Sempat tabrakan dulu? Ya sempat tabrakan, terus kedorong. Kedorong gitu kan? Akang ada berapa orang di dalam mobil? Baru mau nyebut penumpang. Akang Grab? Iya. Sendirian berarti ya? Sendirian. Ada yang luka kan? Ini? Bagian tangan? Ya sama ini, sama kepala dikit. Ya, betul. Jadi kejadian tersebut ya itu di
Kampung Maleer ya, tepatnya di depan rumah makan Kejar Comot ya. Dan salah satu mobil yang tidak terkendali sampai saat ini masih dalam keadaan penyelidikan daripada unit laka lantas ya. Kedua kendaraan ini dievakuasi petugas ke unit Gakum Satlantas Polres Garut untuk kepentingan penyelidikan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri ditemukan tewas di dalam mobil yang juga terparkir di dalam rumah kosong Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2026. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sepasang suami istri ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di rumah kosong di Kampung Pamucatan, Desa Ciburui, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2026. Penemuan jasad pasangan tersebut bermula dari informasi Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor kepada Satreskrim Polres Cimahi terkait dugaan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa pelaku membuang jasad korban ke wilayah hukum Polres Cimahi. Satreskrim Polres Cimahi mendapatkan informasi dari personel Satreskrim Polres Bogor bahwa di Polres Bogor, di wilayah hukum Polres Bogor telah terjadi diduga adanya perbuatan kekerasan, pencurian yang kekerasan, di mana setelah didalami oleh penyidik Satreskrim Polres Bogor, kemudian didapati bahwa pelaku benar melakukan kekerasan tersebut dan akhirnya membuang jenazah di wilayah hukum Polres Cimahi, tepatnya di wilayah hukum Polsek Padalarang. Sehingga dari Kasatreskrim Polres Bogor tadi menghubungi kami kemudian beri informasi, akhirnya kami bersama Polsek Padalarang menyusuri sepanjang jalan raya Padalarang, jalan raya Cipata, dan akhirnya menemukan satu kendaraan roda 4 tersebut di belakang, dan di dalamnya kami dapati ada 2 orang jenazah, yaitu 1 jenazah laki-laki dan 1 jenazah perempuan. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo membenarkan bahwa kedua jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan di wilayah hukumnya. Laporan dugaan pembunuhan diterima pada Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan awal, polisi mengarah pada dugaan kekerasan yang berujung pembunuhan disertai pencurian. Pelaku pembunuhan sepasang suami istri itu berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Saat ini kedua jenazah telah dibawa ke rumah sakit di Kabupaten Bogor untuk menjalani otopsi. Penanganan perkara sepenuhnya ditangani Satreskrim Polres Bogor, sementara motif dan kronologi detail pembunuhan masih dalam pendalaman penyidik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di wilayah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Sepeda motor milik pegawai minimarket raib digasak pelaku pada Selasa 3 Maret 2026. Peristiwa pencurian sepeda motor ini terjadi di area parkir sebuah minimarket di Jalan Pedongkelan Raya RT 01 RW 06 Semper Timur, Cilincing. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku diduga berjumlah lebih dari 2 orang dan datang menggunakan sepeda motor. Mereka memanfaatkan situasi lokasi yang sepi saat jam subuh. Salah satu pelaku terlihat merusak kunci stang dengan cara ditendang. Setelah kunci rusak, pelaku lain mendorong motor keluar dari area parkir. Sepeda motor yang digasak merupakan Honda Stylo berwarna merah dengan nomor polisi B4412 UGF. Saat kejadian, korban sedang menjalankan shift malam di minimarket tersebut. Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Cilincing untuk penanganan lebih lanjut. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menggunakan kunci ganda, serta memarkirkan kendaraan di tempat yang aman dan terpantau CCTV. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor yang juga kerap beraksi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Mirisnya, kedua pelaku mengaku nekat mencuri untuk foya-foya dan membeli minuman keras.
Rekaman video amatir menampilkan detik-detik dua pelaku pencurian sepeda motor diringkus di salah satu warung kopi di Kelurahan Buring, Kota Malang. Keduanya tidak berkutik saat sejumlah anggota Reses Kriminal Polsek Kedung Kandang menyergap mereka. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Kedung Kandang dan Mergosono. Para pelaku menggunakan modus merusak kunci kendaraan menggunakan kunci letter T. Guna menghilangkan jejak, pelaku kerap membuang plat nomor kendaraan curian sebelum dijual. Hasil dari penjualan motor ini digunakan keduanya untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras. 1 unit motor yang belum sempat terjual disita dan diserahkan kembali kepada korban. Milik korban menggunakan kunci letter T. Ini yang perlu diwaspadai. Lalu mereka sempat membuang plat nomor untuk mengaburkan jejak mereka. Namun alhamdulillah ada satu motor yang berhasil kita dapat milik korban, dan korbannya juga sudah ada di Polres. Mungkin masnya bisa nyoba motornya, kuncinya ada ya, dicoba. Oh, mana? Oh ya, ya terima kasih, dimatikan, di standar lagi. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolsek Kedung Kandang dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa terpergok saat beraksi usai sholat tarawih, 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 3 Maret 2026. Warga yang geram ramai-ramai menghajar pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi di salah satu rumah di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 3 Maret 2026 dini hari. Warga yang sudah dikuasai emosi terus melayangkan bogem mentah kepada pelaku secara bergantian. Meski pelaku berinisial AA ini merintih kesakitan sembari meminta ampun. Namun pelaku akhirnya selamat setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kresek tiba di lokasi untuk mengamankannya dari amukan massa yang semakin beringas. Ketua RT setempat mengatakan, pelaku yang berjumlah 2 orang ini awalnya terlihat hendak mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di teras rumah. Naas, meski pelaku sudah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor, namun aksinya diketahui salah satu warga yang langsung berteriak meminta pertolongan warga lainnya. Warga pun berdatangan hingga membuat panik kedua pelaku yang mencoba melarikan diri meninggalkan motor curiannya. 1 pelaku tertangkap, 1 pelaku lainnya berhasil kabur. Ya, pertamanya sih ditanya, katanya, "Dek, nungguin siapa?" Katanya, "Nungguin, ada yang tungguin tuh," katanya. Terus ada yang lihat, lagi ituin motor, lagi dibawa motornya, itu kelihatan warga, langsung dilempar, motornya kabur diteriakin warga, terus ngumpet di pohon pisang, ketemu, dibawa ke tempat saya, terus saya telepon polisi, terus tidak aktif, Pak polisinya udah ditelepon Pak Haji Jaidi katanya, terus ya udah katanya ntar OTW katanya, terus gitu, terus digebukin warga pada berdarah mukanya. Ya udah itu aja, terus datang Pak polisi, dibawa langsung ke Polsek Kresek. Jadi pelakunya ada berapa? 2. Ada 2. Jadi yang satu lolos, yang satu kena. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diketahui sudah membuntuti korban sejak dari jalan raya. Ketika korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumah, pelaku langsung beraksi. Pada polisi, pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah lain. Dari tangan pelaku, polisi menyita perkakas pencurian dan sepeda motor korban. Kebetulan pelaku ini mungkin sudah mengincar ya, atau sudah mencari sasarannya. Dan seketika pada saat si korban turun dari motor diparkir, tidak berselang beberapa waktu, pelaku yang mungkin sudah mengikuti si korban itu langsung melakukan katakan perbuatannya, ya, mau atau hendak mengambil sepeda motor yang diparkir. Namun langsung seketika juga diketahui oleh si korban. Si korban berteriak, pelaku kabur, ya, karena itu area persawahan, pelaku kabur ke arah persawahan, ya. Dan yang satunya lari dengan mengendarai sepeda motor yang dia bawa pada saat peristiwa kejadian. Ya, kita bersyukur bersama dengan bantuan warga, ya,
walaupun sempat bersembunyi di area persawahan, kita bisa menemukan pelaku dan oleh warga saat itu juga diamankan ke rumah salah satu RT di lokasi kejadian. Rekan-rekan, pelaku yang ada kita amankan satu orang itu berinisial AA, ya, warga kalau sesungguhnya dia orang kampung sini, tapi di KTP-nya dia sudah warga Matraman, ya, karena istrinya adalah warga Matraman. Dan si pelaku ini berapa kali melakukan kejahatan? Ya, ini untuk pelaku sendiri, ya, ini kita dapatkan dari warga di sekitar TKP karena mereka mengenal. Untuk mungkin perbuatan-perbuatan yang melawan hukum ini mungkin sudah ya beberapa kali. Tapi untuk Polsek Kresek sendiri, ya, kita bersyukur dengan bantuan warga kita bisa menghentikan perbuatannya. Untuk sementara ini yang terdaftar di kita itu baru pertama kali ini. Barang bukti yang diamankan apa? Barang bukti yang diamankan itu ada satu tas kecil yang berisikan ada semacam peralatan-peralatan, ada martil, kayak alat-alat pertukangan seperti itu, yang mungkin ada hubungannya dengan kegiatan atau perbuatan atau kejahatan yang dia akan lakukan. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kresek. Sementara satu pelaku lainnya yang berhasil kabur kini masih dalam pengejaran unit Reskrim Polsek Kresek. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan ruko Pegadaian di kawasan Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok berlangsung tegang pada Rabu 4 Maret 2026. Petugas kepolisian bersenjata lengkap langsung mengepung lokasi, namun pelaku berhasil melarikan diri. Oh, si Didi cabut nih. Sejumlah personel patroli bersenjata lengkap Polres Metro Depok melakukan penyisiran ruko Gadai yang dibobol di Jalan Raya Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasus ini bermula saat seorang pegawai ruko melihat pergerakan mencurigakan melalui kamera pengawas yang terhubung ke ponselnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sebelum beraksi, pelaku sempat melumpuhkan sistem keamanan dan kamera pengawas. Cuma saya bangun tuh keluar udah rame. Ada polisi tuh, nyatanya tuh karyawannya baru datang. Malingnya udah kabur, udah buka pintunya, malingnya udah kabur. Nggak sempat ketangkep? Ya nggak sempat. Ke atas katanya, ke atas bobolnya, ke atas jalan. CCTV-nya udah CCTV-nya udah diputusin sama malingnya. Katanya kelihatan kakinya, nggak tahu dari mana kelihatannya. Dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya Bu? Katanya dari situ tuh, dari pinggir ke atas. Oh, lewat atap? Ya. Atapnya. Ke atap ya. Cuma kalau berangkasnya nggak bisa dibobol katanya, udah di pagar besi katanya tuh. Keburu ketahuan. Ketahuan, berarti gagal ya Bu? Gagal. Saat petugas melakukan pengepungan, pelaku nekat membobol bagian plafon dan genteng di salah satu ruangan hingga berhasil lolos dari sergapan petugas. Hingga kini, pihak ruko Pegadaian belum dapat merinci total kerugian akibat insiden tersebut. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan intensif Satreskrim Polres Metro Depok guna mengejar pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kali ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.